Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi masih menyisakan tanda tanya tentang peran para tersangka. Dalam kasus ini, dua perwira polisi menjadi tersangka yakni Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Sementara M alias Misri Puspitasari ikut terseret menjadi tersangka. Wanita asal Jambi ini tidak mengira kedatangannya ke Lombok dan Gili Trawangan untuk kali pertama malah berujung petaka. Misri kini sudah menjalani penahanan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Wanita yang akan berumur 24 tahun pada November 2025 ini mengungkapkan kronologi kejadian. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, Misri mengaku kehadirannya itu atas ajakan dari Kompol Yogi. Yan pada Selasa 8 Juli menjelaskan bahwa kliennya awalnya di Pulau Bali, kemudian ke Lombok karena ajakan liburan dari Kompol Yogi. Ia menyebut ajakan liburan itu selama 2 hari, yakni pada tanggal 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, Misri juga diberi imbalan sebesar 10 juta rupiah untuk menemani Kompol Yogi. Misri menyanggupi ajakan Yogi dan datang ke Lombok dari Bali menggunakan kapal cepat. Dia tiba di pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April lalu dan dijemput Yogi bersama supirnya Brigadir Nur Hadi. Di dalam mobil sudah ada Haris dan rekan wanitanya bernama Melani Putri. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kompol Yogi dan Misri masuk di Villa Teke, sementara Ibda Haris dan saksi Melani Putri di sebuah hotel yang letaknya berdekatan. Peristiwa naas pun terjadi menjelang malam hari. Semua kumpul di Villa Teke dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang dan ekstasi. Adapun Riklona dibeli oleh Misri di Bali atas perintah Yogi yang juga memberikan uang sebesar 2 juta rupiah untuk transaksi. Dalam pengaruh obat-obatan, Misri melihat Brigadir Nur Hadi mendekati Melani dan sempat menciumnya. Misri menegur dengan alasan Melani itu adalah rekan wanita Haris. Melani dan Haris kembali ke kamar sementara Misri duduk sendirian di dekat kolam, sementara Nur Hadi berendam di dalam kolam. Misri sempat mengabadikan momen Nur Hadi itu sekira pukul 19 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah dalam video berdurasi 7 detik. Misri kemudian menuju kamar mandi dan baru mengetahui kondisi Nur Hadi setelahnya. Atas apa yang dilihatnya itu, Misri pun membangunkan Yogi yang tertidur yang kemudian menuju kolam tempat ditemukannya Nur Hadi. Ketua Tim Kuasa Hukum Kompol Yogi yakni Hijrat Prayitno mengatakan kliennya yang mengangkat korban dari dasar kolam serta memberikan pertolongan pertama termasuk membawa ke klinik di Gili Trawangan. Brigadir Nur Hadi ditemukan meninggal dunia pada Rabu 16 April kala berlibur di Gili Trawangan, Lombok Utara bersama para tersangka. Tubuh polisi asal Narmada Lombok Barat ini ditemukan di dasar kolam. Korban kemudian dievakuasi ke pinggir kolam, sementara pihak hotel langsung menghubungi salah satu pusat kesehatan untuk melakukan tindakan medis. Kemudian sekira pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, tim kesehatan tiba di hotel dan langsung memberikan tindakan pertolongan pertama, namun tidak memberikan respon. Setelah beberapa kali memberikan pertolongan pertama, namun tidak memberikan respon, Brigadir Nur Hadi selanjutnya dibawa menuju ke klinik Warna Medika dan dilakukan pemeriksaan EKG. Sementara hasil pemeriksaan EKG flat atau sudah tidak terdeteksi detak jantung pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, Brigadir Nur Hadi dinyatakan meninggal dunia. Misri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Pasal yang sama diterapkan kepada Kompol Yogi dan Haris. Yang cukup kami juga sebenarnya masih heran ya, di bagian mana si keterlibatan si M sehingga dijadikan tersangka. Nah tapi sehingga dalam proses BAP yang saya lihat untuk terkait itu kan ada 2 sangkaan pasal ya, penganiayaan mengakibatkan kematian di 351 ayat 3-nya. Saya rasa itu belum BAP belum sampai sana karena memang belum ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa si M adalah sebagai pelaku ya penganiayaan, dan si M sendiri
faktanya memang saat itu bukan sebagai pelaku penganiayaan. Yang minimal salah satu fakta yang nggak bisa dibantah, M bersama dengan Brigadir MN itu baru bertemu pertama kali di hari yang sama beberapa jam sebelum kematian. Jadi nggak punya motif, mau dendam apa, nggak ada dendam, nggak mungkin kan. Apalagi dikaitkan dengan kondisi korban yang begitu luar biasa parah ya. Kita bisa membayangkan bagaimana bengisnya pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi kalau diarahkan ke M itu sangat jauh dan sangat tidak mungkin. Nah, terkait dengan sangkaan pasal kedua yaitu pasal 359 junto pasal 55 yaitu turut serta karena kelalaian mengakibatkan kematian, saya rasa tidak bisa juga dikenakan pasal itu karena faktanya terkait dengan yang menginisiasi pertemuan itu adalah Kompol Yogi. Kompol Yogi meminta si M datang ke Lombok yaitu dengan bayaran 10 juta untuk menemani satu malam Rabu dan Kamis dia harus balik segera dengan bayaran 10 juta dan itu datang liburan. Nah, di pikirannya M saat itu hanya berdua dengan Yogi, tapi ternyata nyampe di Pelabuhan Senggigi itu ternyata di perjalanan itu naik Kompol Yogi kan dijemput sama korban ya, Brigadir MN ya. Kemudian nggak lama dari parkiran naik Kompol YG dan Ibda HC, kemudian lanjut lagi jalan pas di swalayan Fresh Market di Senggigi itu naik saksi P. Nah, sangat jelas kok dari dalam mobil itu saja sudah jelas Kompol Yogi akrab dengan M, Ibda HC akrab dengan P. Jadi sudah punya pasangan masing-masing. Sedangkan Nur Hadi jadi supir. Nur Hadi jadi supir dia. Nah, konsumsi obat-obatan kan ada obat Riklonal ya. Itu faktanya yang memberikan obat Riklonal dan Inex terhadap korban itu yang aktif adalah Kompol YG. Karena korban selaku bawahan dia langsung meminta izin dan akhirnya dikasih. Awalnya Riklonal, kemudian dikasih. Dia minta lagi Inex. Nah, jadi yang aktif itu Kompol Yogi memberikan. Lalu di mana peran dari M? Nggak ada. Sebenarnya M ini mau dijadikan saksi kunci atau apa Pak? Nah, kalau terkait dengan saksi kunci, kami sudah dengan berbagai metode ya. Karena mungkin logika kita menganggap M harusnya tahu. Karena yang ada di lokasi itu hanya 3 orang, M, Kompol YG, dan Ibda HC. Karena saksi P itu udah setelah pesta itu langsung pindah ke hotel sebelah, sehingga hanya 3. Nah, logikanya 3 orang ini harusnya tahu apa yang dialami oleh korban. Misteri Puspitasari, wanita bayaran Kompol Yogi, turut ditahan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi di sebuah villa di Gili Trawangan. Kabarnya Misteri telah ditahan di Polda NTB guna pengusutan lebih lanjut. Terkait peran, Misteri mengaku tidak tahu kejadian yang menyebabkan kematian Brigadir Nur Hadi, padahal hasil visum menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, ada rekan Robi Firmansyah yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Silakan dengan laporan Anda, rekan Robi. Ya, Rima dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan salah satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan dan Misteri Puspitasari sudah ditahan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Saat ini Misteri dititip di ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti Polda NTB. Misteri lebih dulu ditahan oleh penyidik dibandingkan 2 tersangka lainnya, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Suchandra. Dan saat ini ketiganya memang sudah ditahan sudah dititipkan di ruang tahanan Direktorat Tahti Polda NTB. Khusus 2 tersangka mantan anggota polisi Polda NTB ini, yakni Kompol Yogi dan juga Ibda Haris, ditempatkan di ruang tahanan khusus Direktorat Tahti Polda Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk tersangka Misteri bersama dengan tahanan lainnya.
Menurut pengakuan daripada Misri ini, bahwa ia diminta oleh Kompol Yogi untuk menemaninya berlibur di di salah satu villa di Gili Trawangan. Ia bahkan dijemput oleh Kompol Yogi dia dijemput oleh Kompol Yogi dan di Pelabuhan Senggigi dan berangkat menuju ke Gili Trawangan pada 16 April 2025 lalu. Rima dan juga Ibu Nok. Kemudian, apa peran tersangka wanita dalam kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi ini? Ya, Rima dan juga Tribuners, menurut hasil pemeriksaan dari penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda NTB, sampai dengan saat ini mereka belum mengungkapkan apa peran dan motif daripada peristiwa ini, termasuk peran dari masing-masing ketiga tersangka ini. Namun berdasarkan pasal sangkaan yang diterapkan oleh penyidik terhadap ketiga tersangka ini, mereka dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dan terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kemudian pasal berikutnya di pasal 359 jungto pasal 55 terkait dengan kelalaian dan juga turut serta. Dan sampai saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap peran masing-masing tersangka ini. Namun memang dari pengakuan daripada Misri, dia diminta oleh Kompol Yogi untuk berkencan di Gili Trawangan, dan dia juga diminta untuk membawa obat penenang yang dibawa dari Bali, dan dia uang obat penenang tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari dari Kompol Yogi yang dikirimkannya melalui rekening daripada teman Misri ini. Rima dan juga Tribuners. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Kompol Yogi ini berlibur bersama dengan Misri dengan ajakan dari Kompol Yogi tadi. Dan sebenarnya apa hubungan dari keduanya dan kapan keduanya ini saling mengenal begitu? Ya, Rima dan juga Tribuners, kami belum mengetahui bagaimana awal mula perkenalan memang daripada Kompol Yogi dan juga Misri ini. Namun dari informasi yang kami terima bahwa memang Misri ini berasal bukan dari Bali, melainkan pada saat itu ia sedang berlibur di Bali, dan diketahui oleh Kompol Yogi ini, lalu dia diminta, lalu dihubungi oleh Kompol Yogi ini untuk menemaninya dia berkencan, dan Misri ini dijanjikan uang senilai 10 juta rupiah untuk sekali berkencan dengan Kompol Yogi ini. Misri juga Tribuners. Sejauh ini apakah kuasa hukum dari tersangka Misri sudah memberikan keterangannya, rekan Robin? Ya, sejauh tadi pagi kuasa hukum dari Misri ini sudah memberikan keterangan terkait bagaimana kronologi daripada kejadian ini. Menurut keterangan yang disampaikan Misri kepada kuasa hukumnya, saat peristiwa penganiayaan berlangsung, dia tidak melihat bagaimana peristiwa ini berlangsung, sebab selepas pesta di salah satu villa di Gili Trawangan pada saat itu, rekan daripada Kompol Yogi ini yakni Ibda Haris dan juga rekan wanitanya yakni Putri kembali ke villa Natia, tempat mereka menginap bersama dengan Brigadir Muhammad Nur Hadi. Namun pada saat itu Brigadir Muhammad Nur Hadi tampak masih berada di dalam kolam, dan saat itu Kompol Yogi kembali ke kamar untuk beristirahat, sementara Misri berada di sekitaran kolam sambil bermain HP. Namun sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah, Misri masuk ke kamar mandi. Nah, kembali dari kamar mandi, dia kembali ke kolam, namun tidak melihat siapa-siapa di sana. Dan saat berjalan lebih dekat mendekati kolam, dia melihat Brigadir Nur Hadi sudah berada di dasar kolam. Sontak dia histeris dan memanggil Kompol Yogi. Lalu Kompol Yogi berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi dan juga menghubungi Ibda Haris untuk memberikan pertolongan juga terhadap Brigadir Nur Hadi ini. Rima dan juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Robi Firmansyah. Kita akan nantikan bersama terkait perkembangan baru pembunuhan kasus Brigadir Nur Hadi ini. Selamat kembali bertugas. Dia tidak mendengar suara keributan, tidak mendengar suara pukulan, tidak mendengar suara apapun. Jadi dia mandi menggunakan shower. Jadi dia nggak dengar suara apapun. Sehingga tidak ada kecurigaan bahwa ada tindakan penganiayaan. Memang di sekitaran waktu ini
sekitar 20 menitan ketika dia mandi, ini yang menjadi misteri. Kalau Berarti dari kesaksian dia tidak melihat soal penganiayaan. Tidak melihat sama sekali. Nah, jadi mungkin teman-teman menganggap ini nggak mungkin ya. Jadi kami dari tim penasihat hukum Aliansi Reformasi Polri untuk Masyarakat NTB itu sudah mengupayakan banyak hal agar karena kami juga wajar ya, ragu. Kami berpikiran Misri tidak terbuka terkait ini, tapi berbagai upaya sudah kami lakukan. Dari kami pendekatan satu persatu, saya, Pak Joko, kemudian Andre berupaya berbicara dari hati, ya tetap dia bilang saya tidak melihat sama sekali, yang jelas saya mandi. Saya keluar mandi baru tahu ada kematian. Kemudian selain berbicara ya secara pribadi ya, kemudian kami sudah juga meminta bantuan psikolog dari UNRAM untuk melakukan asesmen psikologi terhadap M. Juga kejadian di sekitaran pukul 20 itu M juga tidak bisa, bahkan sampai hipno. Itu nggak bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.